Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera. Karena sehatmu adalah sehatku juga. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Mas Wais selaku ayahanda dari Ananda Zahran. Yang mana kita ketahui Ananda Zahran kemarin sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Untuk mempersingkat waktu kita sapa langsung saja Mas Wais yang sudah ada di belakang kita bareng-bareng. Selamat malam Mas Wais. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat ya. Mungkin untuk memperlancar kita lepas masker dulu lah. Boleh ya? Boleh. Baik Mas Wais, izinkan kami untuk bertanya-tanya sedikit mengenai kondisi Ananda Zahran. Gimana Iya. tuh sekarang kondisinya? Alhamdulillah buat kondisi sekarang sih stabil ya, udah sehat kembali gitu. Pulih dari kemarin pasca terdampak COVID-19 ya. Tuh. Oke, pada saat pertama kali Mas Wais tahu nih, wah Ananda Zahran kena COVID nih kan umurnya masih 1 tahun 1 bulan ya? 1 tahun 1 bulan. Betul. Dia apa yang Mas Wais lakukan? Dan dari mana sih taunya kok Ananda Zahran bisa COVID gitu? Jadi gimana ya, cerita awalnya itu cukup panjang ya menurut saya tuh bingung kenanya dari mana. Posisinya waktu itu lebaran hari Kamis. Itu namanya lebaran kan, silaturahmi ke saudara, ke sanak keluarga lah ya gitu. Itu masih biasa aja hari Kamis. Kebetulan hari Jumat sore badan dia itu udah mulai panas. Panas, mulai anget tuh, demam, tambah malam itu tambah naik panasnya. Malam itu sempat termometer di 38, sekian lah derajatnya gitu kan. Ya udah paginya udah turun lagi. Jadi waktu itu memang belum ketahuan kalau taunya kena COVID kan. Hari Sabtu malam itu naik lagi sampai tinggi 39,5 derajat. Berarti awal mulanya ketahuan itu gara-gara demam itu ya? Demam, udah curiga dari situ awalnya. Tapi kan namanya orang tua gitu berpikir yang positif buat anaknya ya kan. Mungkin kecapean karena dibawa jalan kan. Sana sini namanya anak bayi kan, naik motor apalagi. Nah gitu. Akhirnya hari Senin saya coba ke puskesmas. Puskesmas udah cek darah, ternyata trombositnya turun gitu. Jadi ada diagnosa awalnya tuh DBD karena trombosit habis kan, DBD pertamanya. Ya udah akhirnya dirujuk hari Selasa ke RSUD. Di RSUD karena ada batuk pileknya ini yang maksudnya agak lama juga ya batuk pilek. Dikiranya itu awalnya TB gitu. Akhirnya cek disuntik mantuk buat anak-anak itu hasilnya enggak positif kalau buat TB ya. Setelah itu baru dikasih obat dari RSUD, dia bilang dokternya kalau emang panasnya masih naik turun segera bawa ke UGD gitu. Oke. Setelah tahu Zahran ini COVID, apa nih langkah-langkah Mas Wais dengan keluarga untuk mengatasinya itu? Awal pertama kali dinyatain positif itu kaget sih sumpah. Jadi kayak kita tuh bingung mau ngelakuin apa, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Yang diinget cuman ngasih tahu orang tua dulu deh gitu. Apa ada tindakan-tindakan untuk Mas Wais sekeluarga itu cari ambulans gitu untuk daruratnya, tindakan darurat? Buat nyari ambulan atau rumah sakit sebenarnya enggak. Karena jadi gini, kan dokter yang hari Selasa bilang itu kalau panas masih naik turun segera bawa ke UGD. Jadi hari Rabu malamnya itu habis maghrib karena panasnya masih naik turun, aku bawa ke RSUD bagian UGD-nya, masuk UGD. Semua dicek, nginep hampir 1 malam. Hari Kamis pagi dikasih tahu kalau si Zahran ini tipes. Jadi dia ada tipes juga gitu. Karena tipes ya jadi mau gak mau dirawat kan. Nah ketika mau dirawat itu dites dulu swab bahwa menyatakan dia ini positif atau negatif. Biar menentukan ruang rawat inapnya gitu. Untuk cari-cari RS masih mudah lah ya kemarin. Alhamdulillahnya posisinya lagi di UGD. Oh sudah Jadi waktu itu tinggal ketahuan hasilnya positif. Dia dokter UGD-nya bilang ini kamar tinggal tunggu masuknya itu jam 12 malam ya. Dipermudah lah Iya, alhamdulillahnya. alhamdulillahnya ada kamarnya gitu. Untuk sesak, ada sesak juga Ananda Zahran? Kalau buat sesek gimana ya? Karena kan anak kecil gitu, dia nggak bisa ngomong kan. Betul. Di aku tuh sesek gitu kan nggak mungkin gitu. Betul, saya salah. Tapi yang saya perhatiin ya Mas Will ini anak saya tuh kalau malam kayak orang habis nangis. Napasnya sesegukan Ada kayak langkah-langkah gitu. juga nggak untuk nyari oksigen waktu itu? Waktu itu belum sempat kepikiran sampai ke oksigen ya. Paling kalau aku tuh di rumah di minyak kayu putih di dada belakang
di bagian belakang tuh punggung diusapin, digosok biar dia anget gitu. Upayanya menghangatkan Iya, berarti ya. menghangatkan badannya gitu. Untuk istri nih kan istri biasanya yang mandiin, ngurusin lah pokoknya yang selalu berjibaku sama Ananda Zahra nih. Iya. Sehat tapi istri. Alhamdulillah sehat. Langkah-langkah apa tuh istri untuk menghindari istilahnya saya langsung berhubungan sama Ananda Zahran. Langkah-langkah apa untuk menghindari tertular itu? Kalau menghindari sih pasti ya, tapi ya namanya ibu sama anak kan kontak batinnya itu erat ya. Jadi menurut saya tuh kayak lebih apa ya? Gimana cara kasih sayang si ibu ini sampai ke anak biar anaknya ini biar cepet sehat. Soalnya kan kalau anak bayi kalau bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi gitu. Oke. Lanjut aja nih ke pertanyaan kedua nih. Boleh. Kan di BP 5 ini alhamdulillahnya terbuka posko relawan yang dikelola langsung oleh Ketua RW dan remaja BP 5 nih. Iya. Seberapa bermanfaatnya sih menurut Mas Wais nih selama menjalani masa isoman itu bersama keluarga? Kebantu banget ya buat namanya posko. Apalagi ketika kita dinyatain ada keluarga yang positif terus kita yang nggak tahu apa-apa gitu. Kita kan bingung harus kemana gitu, harus mulai kemana gitu, harus nanya sama siapa. Emang ketika kalau kita dinyatain keluarga positif gitu, ketika kita ke rumah tetangga atau kita ngechat tetangga, dia juga belum tentu tahu gitu. Sedangkan kalau udah ada posko ini jatuhnya semua aspirasi kita bisa ditampung gitu. Biar bisa kita cari solusi bareng-bareng kayak Berarti gitu. sangat membantu ya? Iya sangat bantu Nih, banget. Terakhir nih, Apa terakhir tuh? aja nih. Tolong dong kasih kesan atau pesannya untuk ke teman-teman remaja BP 5 ini. Boleh tuh ngadep kamera ke sini. Boleh. Kalau pesan gue ya buat anak-anak remaja BP 5 makin solid, makin aktif anak-anaknya juga ya. Jadi kita ngebangun lah gitu di BP 5 ini biar sama-sama maju gitu. Biar punya generasi muda yang bakalan nantinya gantian gitu. Terus apa pesan-pesannya ini kan Mas Ois waktu itu sempat menjalani kehidupan atau ke aktivitas sehari-hari lah dengan COVID nih. Ada pesan-pesan juga nggak buat teman-teman yang masih muda nih di BP 5 biar jangan sampai lo kena COVID. COVID itu nggak enak loh. Iya. Nih pesan gue kalau buat temen-temen warga yang lain yang masih sehat dan apa ya masih bisa beraktivitas bebas. Usahain tuh protokol kesehatan ya dijaga banget. 5M-nya tuh namanya cuci tangan, pakai masker, ya kan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas yang nggak penting gitu. Soalnya ketika lu udah kena itu nggak enak. Kayak lu mau keluar takut nularin ke orang lain. Ketika lu pulang ke rumah, kalau ya nularin orang rumah gitu. Apalagi orang rumah yang usianya rentan gitu kan. Oh, orang udah tua kan 50, 60. Apalagi dia punya komorbid gitu, penyakit bawaan. Tapi keluarga sehat kan di rumah? Alhamdulillah semuanya ketika anak saya tuh positif semua di swab PCR hasilnya negatif. Oh, alhamdulillah. Baik Mas Wais, mungkin sudah habis pertanyaannya. Kita berjumpa lagi di lain hari. Buat teman-teman juga nih yang ada di BP 5, teman-teman atau warga BP 5. Ingat pesan Mas Wais yang sudah menjalani aktivitas hari-harinya bersama COVID waktu itu bersama anaknya ya. Tetap menjaga masker karena COVID itu mahal dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Apalagi malam ini malam takbir dan besok akan ada kemungkinan akan ada aktivitas-aktivitas lain seperti berkunjung ke rumah saudara. Mungkin kalau tidak terlalu penting, bolehlah dipending dulu untuk menjaga kesehatan bersama. Karena sehatmu, sehatku juga. Demikian yang dapat kami sharing-sharing lah pada malam hari ini. Terima kasih Mas Wais sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk seluruh penonton yang sudah menyaksikan ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.